kira-kira apa namanya? Kira-kira rekomendasinya ini dari siapa saja sih? Seperti itu. Statement of purpose ini semacam abstrak, mungkin kalau untuk sebagai supplementary dokumen ya, sebagai supplementary dokumen teman-teman yang punya abstrak, kemudian yang punya publikasi juga bisa dilampirkan. Itu menjadi poin yang sangat tinggi untuk mendapatkan beasiswa seperti itu. Kemudian teman-teman yang punya kemampuan bahasa Mandarin juga bisa dilampirkan jadi poin plus ya. Nah, berbicara tentang sister school, kenapa akhirnya saya berbangga hati sekolah di TMU. Mungkin saya tidak bisa mengenyam pendidikan cookery science atau ilmu kuliner dietnya di Jepang, di Shizuoka. Tapi mungkin saya punya kesempatan, karena saya sekolah di TMU, saya punya kesempatan untuk melaksanakan atau mungkin punya apa ya, kalau misalnya Allah kasih rezeki saya untuk bisa ikut summer atau ikut student exchange nanti di Tohoku University, karena Tohoku Gas itu salah satu sister school-nya TMU, jadi di graduate of agriculture ya kalau tidak salah ya. Iya, betul. Ya, iya, itu jadi ada kerjasama dengan TMU seperti itu. Karena ada salah satu profesor di sini yang memang S2 dan S3-nya itu adalah di Tohoku University di bidang pangan seperti itu. Jadi memang di balik mungkin Allah tidak memberikan apa yang saya inginkan, tetapi Allah memberikan kesempatan lain atau memberikan jalan lain sehingga saya juga bisa mungkin nanti insya Allah merasakan seperti itu. Jadi teman-teman yang mungkin kecewa ataupun mungkin patah semangat, teman-teman, saya juga pengen bilang ya, ini bukan pertama kalinya saya mendaftar beasiswa. Jadi kalau misalnya teman-teman mendaftar beasiswa sekali dan langsung diterima, itu benar-benar alhamdulillah, benar-benar congratulations banget. Jadi saya sudah menjalani yang namanya jatuh bangun lah, hasilnya kayak gitu, sampai akhirnya saya, ya sudahlah, saya nggak mau sekolah, sudahlah saya mau sekolah ke dalam negeri saja. Sampai akhirnya saya sudah hopeless dengan diri saya, saya sepertinya tidak ada, Allah tidak kasih saya kemampuan untuk sekolah ke luar negeri. Dan who knows, mungkin berkat, tadi saya sampaikan ada salah satu magic ya, salah satu hal yang mungkin bisa teman-teman juga praktekkan dan buat saya bisa sekolah ke luar negeri seperti sekarang, seperti itu. International student, wah ini tentang kehidupan saya di nutrition ya. Seperti biasa, sama seperti di Indonesia, mungkin kita punya regular class. Karena di sini prinsipnya adalah course. Jadi kalau di Taiwan itu sistemnya semi course, semi project ya. Jadi kalau misalkan di sekolah di luar negeri itu ada course by project, ada course by work, course by, jadi cuman belajar saja tanpa melaksanakan project, atau cuman project saja seperti itu. Dan di MU sendiri menganut sistem semi, jadi kita punya regular class, ada course-nya required yang harus diambil, ada juga yang elective seperti itu. Kemudian ada seminar kelas. Aduh, seminar ini saya jatuh bangun sekali dan alhamdulillah sudah lewat di 2 seminar. Kita master itu ada 4 seminar wajib. Jadi seminar itu untuk master kita harus memaparkan 2 artikel atau 2 paper. Kalau untuk master, untuk SD 3 paper dalam satu waktu. Jadi kita harus mengcombine paper. Misalkan pada saat semester 2 kemarin saya mengkaji tentang cognitive function in dementia in elderly ya, di lansia. Jadi saya melihat bagaimana efek dari omega 3 dan omega 6 pada kemampuan kognitif lansia. Jadi saya mengambil 2 paper. Yang pertama adalah paper tentang efek high dose-nya. Kemudian yang kedua saya lihat tentang cognitive function dilihat dari MRI atau brain function-nya. Jadi kita memang harus mengcombine. Itu kayak kesulitan sendiri buat saya. Mungkin teman-teman yang biasa belajar paper, yang bisa baca paper, saya tipe orang yang
mungkin teman-teman gampang ya baca paper, satu paper mungkin nggak sih, satu paper setengah jam atau 1 jam bisa ya, guys? Karena Jepang itu ada tradisi budaya sakatsu. Jadi tiap pagi, tiap 30 menit kita harus baca satu paper. Oh, sebentar saya sambil minum boleh ya, sebentar. Iya, silakan. Jadi kalau di Jepang itu ada namanya asakatsu, San. Asakatsu itu Ya, kita setiap pagi sebelum mulai aktivitas lab, kita 30 menit membaca satu paper, kemudian kita diberi kesempatan untuk berdiskusi seperti itu. Jadi oh memang ya, budaya literasinya di Jepang itu ya lumayan ya, sih. Gitu. betul. Oke, kalau di Taiwan ada program seperti itu, mungkin kalau di Taiwan kita memang tidak setiap hari, cuman kita setiap, nanti saya jelaskan di lab saya ya, ada lab meeting, ada lab report, ada progress report. Jadi kayak kalau di Jepang setiap, kalau nyebutnya morning apa tadi, asa apa, kemudian kalau di Taiwan kita menyebutnya mungkin kayak morning vitamin ya, paper tuh kayak morning vitamin, jadi kayak Ya, bisa jadi. wah menyegar-nyegarkan apa ya, kayak vitaminnya gitu, tapi dari paper, wah itu luar biasa. Dan kami juga menargetkan untuk seminar itu adalah harus Q1. Artinya apa? Kalau Q1 itu jadi kayak metodenya itu akan rinci sekali, kemudian discussion-nya bukan saya bilang di bawah Q1 tidak bagus, tetapi kita akan, ketika kita belajarnya itu lebih, jadi saya dulu beranggapan seperti ini, kalau kita misalkan sudah belajar tingkat tengah, tipsnya, triknya ketika saya mendaftar PNS, saya tidak belajar di buku-buku CPNS. Nah, tapi saya belajar di buku TPA Auto Bappenas. Kenapa seperti itu? Karena untuk tingkatan TPA Auto Bappenas itu lebih tinggi dibandingkan seleksi CPNS. Jadi ketika kita sudah bisa mengerjakan soal-soal di TPA Auto Bappenas, insya Allah, ya kan tergantung keberuntungan juga dan rezeki. Insya Allah kita juga bisa mengerjakan yang namanya seleksi CPNS, seperti itu. Nah, begitu juga dalam prinsip saya di sini, di seminar kelas ini, makanya saya pilih paper-paper yang memang tinggi impact faktornya, seperti itu. Kemudian di sini ada conference, nanti saya jelaskan. Setiap bulan mungkin di TMU ini, di nutrition ini ada conference. Conference-nya itu mungkin bentuknya, kalau sekarang mungkin special lecture atau guest talk, seperti itu. Bukan hanya profesor di Taiwan, tapi profesor di seluruh dunia, seperti itu. Kemudian lab meeting, progress report, dan lab report. Nah, jadi setiap hari, Senin sampai Jumat, saya harus datang ke lab. Mulai dari, biasanya waktunya sekitar jam 8 atau jam 9, seperti itu. Loh, kenapa? Emang setiap hari? Terus kalau kuliah gimana? Ya, kalau kuliah kita izin ke profesor atau ke research assistant, atau ke lab kita ada kuliah, jadi kita masuk kuliah dulu. Nanti, kalau setelah lepas kuliah, kita akan kembali lagi ke lab. Seperti itu. Meskipun tidak ada yang dikerjakan di lab, tetapi profesor itu akan melihat kita. Jadi profesor di sini mungkin tidak seperti di Indonesia. Kalau profesor di sini mungkin kita mau janjian aja kita harus email, meskipun ruangannya hanya di belakang tuh, harus email. Atau kita nunggu dia keluar, seperti itu, terus kita ngomong kapan bisa ada waktu. Gitu. Kita harus menulis dulu di buku agendanya, oh kapan diskusi dengan Sandi nih, kapan diskusi dengan yang lain nih. Nah, kita punya progress report biasanya tiap minggu sekali, jadi apapun yang kalian kerjakan di lab, misalkan saya hari ini belajar tentang bagaimana sih MIPET, nah, misalnya MIPET kayak gitu. Saya tulis di buku laporan saya, oh saya sudah belajar MIPET, oh saya belajar tentang bagaimana datang ke animal, misalkan diajak lab atau research assistant, ikut saya ke animal, belajar bagaimana memberi makan tikus, belajar bagaimana membuat uh, 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 pakan tikus, seperti itu. Apapun paper yang kita baca pun juga kita sampaikan di progress report setiap minggu sekali, seperti itu. Progress report itu adanya di lab meeting ya, jadi lab meeting itu setiap beda-beda ya, kalau saya setiap hari Rabu, seperti itu. Kalau COVID kayak gini, biasanya online ataupun biasanya kita janjian dulu sama profesor apa yang mau kita sampaikan kayak gitu. Karena di sini tuh waktu sangat berharga sekali buat profesor ya. Kemudian ada lab report juga sama seperti itu. Jadi saya, kalau teman-teman boleh, teman-teman Indonesia tuh rajin. Karena saya memang dididik dari sekolah vokasi, artinya sekolah diploma, kemudian lanjut ke sarjana, sekolah yang memang
sistem course-nya itu adalah paketan, jadi mau tidak mau dari pagi sampai sore saya harus kuliah. Kalau di sistem di Poltekkes, teman-teman di Poltekkes mungkin ada hadir di YouTube. Seperti kalau dibilang seperti SMA ya seperti SMA, karena kita dari pagi menunggu dosen sampai sore, dan alhamdulillah mungkin bekal itu juga saya bisa terapkan di Taiwan. Jadi saya setiap hari datang ke lab, kemudian saya apapun yang saya kerjakan, kemudian saya duduk, saya diberikan desk, jadi di lab itu saya diberikan desk oleh profesor, dan teman-teman labmate saya dan riset asisten saya juga seperti itu. Dan alhamdulillah minggu kemarin saya sudah menyelesaikan proposal defense saya untuk program, untuk tesis saya, rencana tesis saya, dan saya masih revisi. Jadi alhamdulillah saya sudah melewati proposal defense di semester kedua di tahun pertama. Jadi alhamdulillah September ini saya menginjakkan di tahun kedua, di second year ya. Kemudian nanti ada final defense. Jadi saya tinggal melaksanakan penelitian saya, kemudian tinggal mengolah data, kemudian tinggal menulis manuskrip mungkin untuk menulis laporan untuk final defense saya. Jadi saya semester 3 dan semester 3 ini saya cuma mengambil 2 mata kuliah saja, dan itu pun sudah elektif. Jadi required 1 seminar. Jadi seminar itu ada 4 kredit, jadi memang harus diambil seperti itu. Jadi memang tetap harus lulusnya selama 2 tahun, karena masih ada tuntutan seminar dan proposal dan final defense di akhir, seperti itu. Ini foto saya ketika saya berada di Animal Laboratory. Jadi saya diminta bantuannya oleh profesor untuk membantu di proyek tentang terkait dengan neurodegeneratif juga, tentang efek probiotik dan prebiotik pada tikus yang diberikan high fat diet atau lemak tinggi. Jadi saya membantu untuk melaksanakan proyeknya, dan ini salah satunya adalah ketika saya membantu di Animal Laboratorium. Jadi kalau bangga sekali kalau misalkan kita datang ke Animal itu kita pakai bajunya, mungkin sama ya kalau di Indonesia seperti ini, cuman kebanyakan di Taiwan ini kita mengerjakan sendiri. Mungkin kalau di Indonesia teman-teman bisa menyewa lab mana, ya udah kerjakan ya, tapi kalau di sini tidak bisa, kalian harus mengerjakannya sendiri, mesen reagen sendiri. Di sini semuanya gratis ya teman-teman, jangan takut di sini yang mau menggunakan lab bahasa. Di sini semuanya gratis, profesor yang menanggung semua atau lab yang menanggung semua. Jadi salah satunya saya membantu sacrifice atau membedah tikus untuk diambil livernya seperti itu, dengan APD-nya lengkap sekali di sini. Jadi di sini Animal Lab kan ada 3 lantai. Kita punya mice, kita punya rat, kemudian kita punya babi juga, dan punya kelinci, sampai kita punya monkey juga untuk penelitian-penelitian yang melibatkan hewan coba. Jadi teman-teman yang punya angan-angan, wah saya pengen nih bermain di animal, bermain di hewan coba, teman-teman kedokteran terutama. Pasti teman-teman punya apa ya, punya keinginan. Nah, teman-teman juga bisa daftar di TMU ya. Ini classroom-nya, ini salah satu classroom yang bagus di Taiwan, di TMU tepatnya. Jadi semacam conference room-nya itu untuk mahasiswa yang course-nya skala besar. Tapi kalau untuk yang cuma 6 orang, 7 orang itu seperti lab meeting biasa. Kemudian ini perpusnya 3 lantai. Ini saya cuma ambil foto 1 lantai. Perpusnya TMU itu saya sangat nyaman sekali, karena tutupnya itu sampai jam 10 malam. Dan di sana benar-benar keep silent, kita nggak boleh ngomong lewat dari pintu. Dengan menempelkan ID itu, kita udah benar-benar nggak bisa ngomong. Hening banget. Dan itu nyaman sekali, dingin, dan buku-bukunya full kedokteran. Jadi teman-teman yang mencari buku-buku baru kedokteran tuh, wah, saya masya Allah sekali ketika melihat buku-buku tentang nutrition yang saya bisa dapatkan mungkin di Indonesia itu bajakan ya, atau kopian. Di sini saya bisa melihat full color, warnanya cantik sekali, kemudian atlas kedokteran gitu, wah nyaman sekali. Ada 3 lantai, yang lantai ketiga itu adalah khusus multimedia room. Jadi teman-teman bisa nonton apa aja di sana,
bisa ngelepar dan nyaman sekali. Kemudian ini ada prayer room, kebetulan tahun kemarin dari Muslim Student Association, bukan hanya dari Indonesia tapi dari negara lain yang beragama Muslim, mengajukan proposal ke TMU, dan TMU memberikan space atau memberikan ruangan untuk didirikannya prayer room. Alhamdulillah, jadi kita sudah punya prayer room. Meskipun kadang pada saat sekarang nih, sini udah mulai masuk summer vacation, jadi prayer roomnya ini ditutup karena dia satu paket sama kantin. Jadi mau tidak mau kita harus sholat di tempat-tempat tertentu. Jadi kayak misalkan di perpus ada salah satu tempat tertentu yang tidak banyak hilir mudik teman-teman kayak gitu. Jadi kita bisa sholat seperti itu. Kemudian, mohon maaf ini saya agak narsis sedikit. Karena keuntungannya saya tadi kan bahas di pertama, keuntungan ke luar negeri itu, sekolah luar negeri mungkin salah satunya adalah international conference. Ini sebelum pandemik ya, alhamdulillah. Ini salah satunya ada 4 conference yang saya ikutin internasional di tahun 2019. Yang pertama mungkin teman-teman Public Health, ini Global Health Forumnya in Taiwan. Kemudian saya sempat mempublikasikan poster presentasi saya di conference di National Yangming University, yang ini One Health International Conference. Kemudian ini teman satu angkatan saya yang berasal dari Haiti, namanya Sabrina. Ini di International Food and Safety Conference di TMU. Kemudian yang ini saya sempat mempublikasikan tulisan saya bersama dengan teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu tentang stunting di Tunghai University. Ini sekitar 3 jam atau 2 jam dari Taipei pada saat itu. Jadi ini salah satu kesempatannya teman-teman. Kenapa? Bukan harus ya. Kalau misalnya Allah kasih rezeki untuk sekolah keluar, jangan sia-siakan kesempatan untuk bisa ikut international conference seperti itu. Dan ini gratis, ada yang gratis, ada yang berbayar. Biasanya kalau untuk yang oral atau yang poster itu ada biayanya. Tapi kalau untuk yang kalau di TMU sendiri sebenarnya tidak ada sertifikat. Jadi orang sini tuh, kalau orang di Indonesia mungkin ada ikut kegiatan, ada sertifikatnya nggak. Kalau di TMU mohon maaf. Banyak sekali conference di sini di berbagai macam bidang ilmu, bukan di college saya saja, tapi tidak ada sama sekali sertifikat. Ya, seperti itu. Jadi memang di sini menitikberatkan pada ilmu yang didapatkan terutama. Meskipun saya tidak bilang sertifikat tidak penting, tetapi orang sini tidak terlalu mempermasalahkan sertifikat. Meskipun memang ada conference yang ada sertifikatnya, ya seperti itu. Ini saya baru foto tadi nih. Saya mengerjakannya di perpus ini, kemudian saya kembali ke lab saya buat self service mesin. Mungkin sama ya kayak di Jepang atau di negara-negara lain. Ini tempat mengembalikan buku, ada satu mesin, kita bisa mengembalikan buku 24 jam seperti itu. Kemudian ini kita mau nge-print transkrip juga bisa, surat keterangan aktif, kemudian banyak, misal kita kehilangan student ID nih, kayak misalkan student ID-nya hilang, kita proses sistemnya di sini, kemudian nanti kita ambil di academic affair. Ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian kalau kita nge-print scan copy itu tidak ada petugasnya, jadi kita nge-print sendiri, kita scan sendiri, kita copy sendiri. Jadi printnya gimana? Nanti kita masukkan kode, kemudian kita nge-print sendiri dan kita bayar sendiri. Dan pembayarannya itu bisa menggunakan ID kita ya. Jadi sistemnya ID ini juga berbayar. Jadi kita bisa isi ulang. Jadi kalau di Taiwan namanya YoYo Card. Jadi ID saya ini adalah bisa dijadikan YoYo Card juga. Jadi kita bisa naik MRT, kita bisa naik bus, kita bisa naik go bike kayak gitu, U-bike ya. Jadi sini kayak ada sepeda juga yang bisa kita gunakan free dengan tarif yang sangat terjangkau. Ini tempat kita minjem buku. Jadi kalau sistemnya memang kita sendiri gitu. Jadi kita minjem buku sendiri, kita balikin sendiri kayak gitu.
mungkin ada sih salah satu di universitas di Indonesia yang menggunakan sistem ini, tapi saya kadang foto yang aneh-aneh, jadi menurut saya ini salah satu uh, keuntungan. Oh, saya tahu, biasanya lihat di TV-TV atau lihat Grasi itu kan pernah nge-share tentang dia nge-print sendiri. Oh, ini saya menemukan sendiri, alhamdulillah. Saya berbicara tentang selanjutnya tentang asuransi ya. Di Taiwan itu ada punyanya asuransi namanya National Health Insurance ya. Itu adalah BPJS-nya Taiwan kayak gitu. BPJS-nya Taiwan ini salah satu cerita. Ini BPJS-nya Taiwan. Jadi ini dibayarkan satu semester itu sekitar mahal sih sebenarnya, sekitar hampir 2 jutaan kalau saya tidak salah ya, sekitar 2 jutaan, dan itu bisa mengcover semua seperti itu. Dan NHI-nya Taiwan ini adalah salah satu NHI yang asuransi yang terbaik. Ya, kenapa? Ini ada salah satu public satisfaction-nya dari Taiwan itu nomor 2 terbaik dan mulai dari 1995. Kenapa saya bilang terbaik? 3 hari yang lalu saya baru menggunakan NHI saya dan alhamdulillah memang saya belum, dan insya Allah tidak sakit, jadi saya jarang sekali atau tidak pernah menggunakan NHI. Dan minggu lalu saya pergi ke dentis nih. Saya pergi ke dentis, kemudian saya menggunakan NHI saya dengan gratis, dan dentisnya langsung meng-X-ray. Jadi ini kayak X-ray, padahal saya niatnya mau apa? Saya cuma mau membersihkan karang gigi atau scaling gitu bahasanya. Itu semua di X-ray, kemudian dia tunjukkan, wow, jadi di depan ini saya tunjukkan, oh ini giginya ini. Dan tenang saja, dokter di Taiwan itu bahasa Inggrisnya bagus, top, kayak gitu. Karena memang sistem pendidikan sini, meskipun dia undergraduate dengan menggunakan bahasa Mandarin, untuk slide, dia full English, tidak boleh menggunakan Taiwan. Jadi kebanyakan full English untuk slide PPT-nya. Jadi kenapa saya bilang beruntung sekali saya berada di Taiwan, karena sistem jaminan kesehatannya sudah sangat baik. Dan akhirnya ketahuan nih, mohon maaf ya, ini saya share rangka gigi saya, mohon maaf. Seperti itu. Kemudian ini saya bilang tadi, guest lecture. Guest lecture itu kadang setiap bulan, kadang sebulan beberapa kali. Ini salah satunya ada dari Rusia. Temanya juga menarik-menarik, tentunya bidang nutrition ya, bidang saya. No snacks please, we are friends. French food, model and commensality. Kemudian ada juga dari Tufts University US nih, ini profesor di Tufts, kebetulan alumni dari Taipei Medical University untuk nutrition. Beliau menyampaikan antara gap between nutrition science and public health policy. Kemudian yang baru-baru ini dari UNESCO, dari Rusia, beliau kebetulan Head of Laboratory Molecular Dietetics-nya dari salah satu universitas di Moskow, Rusia. Jadi, alhamdulillah ini merupakan salah satu kesempatan saya di luar negeri untuk bisa mengikuti special talk atau ilmu-ilmu baru, nutrition update, yang kesempatan untuk bisa berbagi nanti ketika pulang ke Indonesia, punya pengalaman seperti ini. Kemudian, kalau di TMU sendiri, sistemnya ini seperti SIAKAD, mungkin kalau misalnya di Indonesia, ini salah satu SIAKAD. Dia juga punya sistem aplikasi di Android dan di iStore ya, di iPhone, di iPad juga bisa. Jadi semua PowerPoint, semua bahan bacaan, semua paper, semua tugas akan di-upload di sini. Semua lecture juga semua di-upload di sini. Jadi setiap habis perkuliahan itu pasti akan direkam sama profesornya. Jadi kita bisa mengulang materi-materi. Jadi misalkan tadi kita nggak sempat mendengarkan salah satu slide profesor, nanti setelah perkuliahan profesor akan mengupload materinya di sini beserta dengan suaranya atau recordnya ya, seperti ini recordnya. Jadi kita bisa ulang-ulang. Mengumpul assignment juga semuanya di sini, pengumuman beasiswa semuanya di sini. Jadi kayak My2TMU ini kayak aplikasinya pintarnya mahasiswanya TMU seperti itu.
Taiwan and COVID-19. Nah, the strength of Taiwan healthcare system has become the best defense in combating the COVID-19 pandemic. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Tadi saya sudah sampaikan sedikit keyword bahwa Taiwan itu kita punya CDC, jadi ini sistem ada lembaga khusus yang menangani atau bertujuan untuk preventif ketika memang ada pandemi. Jadi ketika booming COVID itu, Taiwan sudah tinggal menjalankan satu step menjalankan untuk upaya prevent. Jadi berbeda dengan di Indonesia. Iya, oke. Berbeda dengan Indonesia ya, saya tidak. Saya sedikit membandingkan dengan ada di Indonesia. Jadi ketika COVID di Taiwan, mungkin saya tidak aware, saya tidak takut karena saya berada di negara yang memang preventif untuk pandemik seperti itu aman. Tapi saya malah khawatir keluarga saya yang ada di Indonesia. Bagaimana keadaannya dengan teman-teman saya yang ada di Indonesia. Jadi Taiwan itu belajar dari pengalaman, ya kan? Mencari beasiswa juga belajar dari pengalaman. Loh, Mas Andi tes TOEFL berapa kali sih? Wah, tidak terhitung. Mas Andi sampai saya beralih ke IELTS, kemudian Mas Andi daftar beasiswa berapa kali? Oh, mungkin tidak terhitung. Ya, tidak sampai puluhan, tapi adalah belasan gitu. Oh, sebentar. Oke. Kemudian, kenapa Taiwan juga bagus penanganan COVID-nya? Karena di sini memang budaya orangnya. Mungkin sama seperti di Jepang. Orangnya di sini sangat disiplin. Ketika Indonesia kekurangan masker, di sini tidak ada kekurangan masker. Karena sistemnya atau pemerintahnya sendiri membuat sistem untuk masker itu bukan dikelola oleh apotek-apotek ataupun swasta. Semua diambil alih oleh pemerintah. Sehingga tidak ada kekurangan masker di Taiwan. Bahkan Taiwan mengekspor maskernya ke Indonesia. Mungkin teman-teman sekarang yang menggunakan masker di Indonesia itu adalah produk dari Taiwan. Nah, salah satu lagi kenapa Taiwan itu COVID-nya sangat bagus, itu sistem HT. Jadi teman-teman yang sudah kalau sekarang 0 ya, 0 case di Taiwan. Jadi pada saat awal-awal mungkin ada kasus atau orang dengan, saya tidak terlalu paham ODP apa, intinya dia positif COVID, misalkan dia melarikan diri, dia akan terlacak di sistem handphone kita atau sistem Android. Jadi Taiwan juga punya GPS, kita tahu kalau misalkan kita sembunyi di mana, dia tahu. Dan tempat-tempat mana saja yang dikunjungi, dia akan memblok semua tempat itu dan orang-orangnya akan disuruh untuk karantina. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman Indonesia yang akan ke Taiwan, mungkin Taiwan belum membuka pembukaan visa sekolah untuk teman-teman yang akan berangkat ke Taiwan. Karena apa? Karena Indonesia masih dikategorikan sebagai negara yang prevalensi. Negara kasus COVID-nya masih tinggi. Sehingga nanti ya semoga memang kasus di Indonesia semakin menurun sehingga teman-teman yang tahun ini berkesempatan untuk sekolah di Taiwan bisa mengurus visanya. Jadi dari negara sendiri masih membatasi negara-negara yang memang resiko tinggi itu untuk masuk ke Taiwan. Oke, saya lanjutkan. Sekarang apa sih yang perlu kita prepare ya? Nanti ada yang utama yang perlu saya sampaikan tentang bukan dokumen, bukan apa, tapi tentang mental health-nya. Oke, preparing yang pertama mungkin yang mengantarkan saya untuk bisa datang ke Taiwan ya, itu adalah yang pertama adalah doa orang tua dan ridhonya ibu. Ya kan? Doanya ibu tuh benar-benar luar biasa. Pada saat saya proposal defense, saya selalu minta doa ibu saya. Tolong doakan saya karena saya akan melaksanakan proposal defense. Bukan berarti saya tidak pernah kena marah profesor di sini. Mungkin seminggu bisa 3 kali profesor marah ke saya. Di tengah forum, kalau saya boleh cerita, saya sedikit curhat di sini. Boleh ya, Gras? Oh, silahkan. Biar teman-teman tidak melihat indahnya saja sekolah ke luar negeri, tapi melihat bagaimana perjuangan jatuh bangunnya. Seperti itu. Saya sempat juga, kalau profesor saya marah di sini, misalkan
Sandi, you are too slow. Dia bilang kayak gitu. What is your progress? Nah, give me an output. Saya selalu dibilang seperti itu. Outputnya mana? Mana yang kamu hasilkan? Seperti itu. Orang master. Makanya saya sangat bangga sekali mengenyam master di luar negeri. Bukan pada saat PhD. Mungkin teman-teman, ya udahlah masternya di dalam negeri saja ya, nanti PhD-nya baru keluar. Nah, alhamdulillah nih Allah kasih rezeki saya untuk menikmati bagaimana mental health saya teruji di sini. Mungkin dari D3 sampai ke sarjana saya mendapatkan pembimbing yang killer. Mungkin yang bisa membentuk saya. Dan delalala di master ini saya mendapatkan profesor yang boleh dibilang killer juga dan keras. Beliau lulusan dari US di University of Missouri untuk masternya dan PhD-nya di Illinois. Itu mungkin kampusnya besar sekali kalau untuk US dan English-nya fluently sekali. Jadi kalau marah, kayak gitu. Mas saya mah diam saja. Saya mah menang. I'm sorry, I apologize. Dia marah di line, dia malah di email. Kalau di Taiwan itu menggunakan line kebanyakan, jadi kita tidak menggunakan WhatsApp di sini. Kita negaranya itu menggunakan line dan Taiwanisnya juga menggunakan line. Nah, siapa yang mau menolong? Nah, yang mengantarkan saya di sini adalah doa orang tua saya. Ya, doa orang tua saya yang juga bisa membuat saya kuat di sini. Bukan hanya doa orang tua, tentunya doa keluarga, doa teman-teman yang memang mendukung saya, teman-teman yang mendoakan saya banyak sekali. Makanya saya di sini, terima kasih Grasi sudah memberikan kesempatan kepada saya. Saya bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memang mensupport saya, mendukung saya, baik moral maupun immoral, sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jadi saya di sini berbangganya karena berbangga teman-teman yang mensupport saya dan keluarga yang mensupport saya. Yang kedua, percaya diri saya bisa. Saya bisa. Harus tekankan dalam hati saya, bisa keluar negeri dengan semua persoalan. Mungkin saya hampir di Bengkulu 2015 sampai 2019, 4 tahun saya bekerja di Bengkulu, banyak sekali jatuh bangunnya. Tahu kalau misalkan kita bekerja dan kita nyambi untuk mengejar beasiswa itu pikirannya kemana-mana. Apalagi saya tipe orang yang mungkin takut menolak pekerjaan. Jadi semua pekerjaan saya terima. Ini sampai akhirnya saya pusing sekali. Tapi salah satu hadis menyatakan seperti ini. Berikanlah pekerjaan itu pada orang yang sibuk, itu pasti akan selesai. Jangan sampai berikan pekerjaan itu pada orang yang tidak sibuk, tidak akan pernah selesai. Jadi kalau otak saya dibelah, mungkin brain saya dibelah, itu bagian hipokampusnya itu ada lari ke sini pada saat di Bengkulu itu. Ngasih tahu tuh, pagi sampai sore saya di kampus, kemudian jam 5 saya pulang ke rumah, jam 6, jam setengah 7 saya harus les bahasa Jepang, kemudian sampai jam 9, jam 10 saya baru pulang, begitu pun juga paginya, Senin sampai Jumat, kemudian Sabtu juga saya harus kadang mengajar praktek, kadang mengajar di, mungkin pada saat itu saya mengajar di universitas lain, seperti itu. Kemudian pada saat sebelum saya berangkat ke Taiwan ini, saya menjalani kursus IELTS juga, karena saya sudah sedikit hopeless dengan TOEFL saya yang tidak naik, jadi saya coba untuk IELTS. Begitupun juga sampai jam 11 malam, itu saya masih harus belajar. Semua yang berkesempatan kuliah ke luar negeri, itu adalah kerja keras. Jangan teman-teman di Indonesia bayangkan, orang yang kuliah ke luar negeri itu tanpa kerja keras. Itu semuanya adalah kerja keras. Kerja keras ya bukan hanya soal uang, soal waktu, soal kemauan, tapi semua sudah dikorbankan. Dan tinggal menunggu rezeki. Jadi teman-teman jangan takut. Mungkin saya pernah sih pada batas, ya udahlah saya tidak usah keluar lah, saya tidak bisa keluar, tapi mungkin Allah mengirimkan orang-orang yang bisa menyentuh saya, salah satunya adalah Grasi dan teman-teman saya yang lain, untuk bisa membangunkan mimpi-mimpi saya, mimpi-mimpi soga, karena setiap orang punya mimpi ya. Nanti saya akan sampaikan banyak kata-kata motivasi untuk teman-teman supaya bisa strength untuk mencari beasiswa sehingga bisa bersekolah ke luar negeri. Kemudian saya ini mau bahas yang saya kasih bold merah saja, publication and paper. Jadi teman-teman kalau misalkan
TOEFL-nya rendah atau IELTS-nya rendah, kuatkan di tempat lain. Ya, saya dari kecil tuh selalu diajarkan seperti itu. Ketika saya tidak mampu di mata, misalkan di pendidikan matematika, oh matematika saya cuma dapat 70, 75. Saya pengen tapi ranking 5 besar. Oh, berarti saya harus mati-matian dong di mata kuliah lain atau di studi lain, bahasa Inggris, fisika. Itu adalah trik saya. Publication and paper. Nah, beruntung sekali saya bekerja di dunia pendidikan, jadi alhamdulillah banyak tulisan-tulisan, kemudian banyak publikasi, meskipun memang skalanya adalah skala lokal, skala nasional, ataupun apa ya, skala skala kampus, mungkin itu menjadi poin yang tinggi untuk penerima beasiswa. Kemudian award certificates. Nah, alhamdulillah mungkin teman-teman yang lulusan terbaik kayak gitu pernah menang lomba karya menulis, kemudian dapat hibah PKM, dikti, dan sebagainya. Nah, itu jadi poin penting sekali. Dan teman-teman yang masih sekolah, saya menganjurkan untuk adik-adik, ya, untuk adik-adik untuk banyak mengikuti program-program atau lomba-lomba, sehingga bisa menjadi poin penting ketika adik-adik mendaftar beasiswa, seperti itu. Kemudian, recommendation letternya profesor. Kenapa? Alhamdulillah kemarin 2 recommendation letter saya itu yang satu dari profesor. Profesor, karena di Poltekkes itu profesornya baru satu. Jadi kebetulan profesor di Poltekkes se-Indonesia itu baru satu, adanya di Poltekkes Kemenkes Jogja, tempat saya mengenyam D3. Dan kebetulan beliau adalah pembimbing mahasiswa. Jadi pada saat lomba mahasiswa berprestasi, pada saat itu saya sebagai perwakilan dari jurusan gizi, kemudian saya dibimbing oleh beliau, jadi saya memintakan rekomendasi dari beliau. Dan satu lagi adalah dari pembimbing skripsi saya. Sebenarnya bisa, satu lagi dari teman kantor atau misalkan kolega. Dan sistemnya di TMU adalah bukan upload paper, artinya kita kalau sekarang kan mungkin ya udahlah Prof, ya udahlah San, kamu buat sendiri aja, nanti saya tinggal tanda tangan. No, sekarang sistemnya adalah bukan seperti itu. Di TMU, sistemnya adalah kita akan memasukkan email profesor ataupun kita minta rekomendasi. Jadi seorang yang kita akan minta rekomendasi, kemudian sistem TMU yang akan mengirimkan email ke profesornya atau ke orang yang akan kita minta rekomendasi, kemudian beliau yang akan mengetik sendiri atau apalah semacamnya kayak gitu. Jadi sistemnya adalah konfidensial, jadi benar-benar rahasia seperti itu. Jadi benar-benar selektif sekali. Study plan, jelas study plan ini adalah penting sekali untuk teman-teman bisa buat untuk mendapatkan beasiswa. Jadi apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan di Taiwan? Apa sih yang teman-teman mau kerjakan di TMU, di college, di nutrition? Seperti itu. Ini menurut saya preparing yang buat saya, mengantarkan saya untuk bisa sekolah di Taiwan. Teman-teman mungkin tidak bisa sama seperti saya, tetapi saya menyarankan yang merah ini adalah kalian teman-teman bisa terapkan gitu dibandingkan dengan yang lain seperti itu. Karena yang lain itu sebagai pendukungnya saja. Lanjut, ini yang agak berat. Saya juga buatnya agak berat. Persiapkan diri dan mental. Jadi di TMU sendiri memang ada sekitar 50-an atau hampir 50-an mahasiswa internasional yang berasal dari Indonesia. Kemudian mahasiswa internasional dari negara lain juga banyak. Jadi kita memang harus siapkan diri dan mental. Sama dengan profesor, kemudian ada lab-mate, research assistant. Wow. Saya sempat dibilang sama research assistant saya, what is your background? Gitu. Terus backgroundnya apa? Kok seperti ini saja tidak bisa. Ini tes saja lambat sekali. Wah, itu culture apa ya, budaya, karena di Indonesia mungkin tidak dibiasakan seperti itu, dan ketika ada hadir kita harus mengikuti aturan labnya seperti itu. Nah inilah alhamdulillah 1 tahun ini saya masih hidup, saya masih selamat di Taiwan, dan di sini saya ingin berbagi sebenarnya untuk sekolah ke luar negeri itu yang kita siapkan itu adalah diri kita dan mental. Kalau saya boleh berbicara tentang mental health. Jadi sekolah luar negeri itu kebanyakan mahasiswa mental health-nya
memang menjadi riskan sekali seperti itu. Bukan karena saya studi di bidang neurodegeneratif, terus saya membahas tentang mental, no. Karena yang saya alami di sini adalah mungkin mental health saya jatuh bangun di sini. Seperti itu. Mungkin ini bagi saya saja ya, saya ingin, mungkin yang lain tidak, tapi bagi saya, dan saya ingin berbagi tentang mental health di sini. Tentang insecurity. Insecurity apa sih? Ini saya reference dari medical dictionary. Insecurity itu ketika kita merasa kita itu adalah nothing. Datang, mungkin saya idealis sekali, wah nanti saya akan mengerjakan animal, saya ingin main di western board, CR, Elisa, dan lain-lain, bla 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 bla. Tapi pada saat kenyataannya, wow, itu semua, mungkin teman-teman bisa lihat. Jadi itu kayak muncul insecure ketika kita tidak. Apalagi barrier language ya, language barrier itu sangat terasa sekali ketika memang kita tidak mendapatkan pemahaman terkait dengan, misalkan di lab, pertama di lab, karena riset asistennya juga memang bisa bahasa Inggris, tapi terkadang tertentu tidak bisa, jadi sehingga kita memahaminya agak susah, seperti itu. Di samping itu memang kemampuan praktek saya juga sangat kurang, makanya saya untuk teman-teman di bidang nutrition yang baik basicnya sarjana terapan ataupun sarjana, ini sekaligus saya bisa sharing, teman-teman yang akan berangkat ke Taiwan atau negara lain, mohon dipersiapkan sekali teknik skill, lab skill-nya. Karena untuk apa ya, lab skill, kemudian baca paper, kemudian seminar-seminar, apalagi sekarang banyak kuliah-kuliah online, jadi teman-teman bisa ikut. Terus bagaimana, apalagi di Taiwan ini mahasiswanya itu kuat sekali di biochemical, apalagi mahasiswa undergraduate. Saya pernah dibilang profesor saya, you are like undergraduate student. Apa yang akan kalian rasakan? Pasti akan down sekali pada saat itu. Wow. Tapi saya berani ngomong. Intinya adalah kita berani ngomong. Oh, beda, Prof. Pendidikan di Indonesia dan di Taiwan untuk undergraduate-nya beda. Apalagi memang saya sadari basic vokasi, terutama teman-teman yang vokasi yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri, untuk bidang clinical nutrition atau medical, itu harus dikuatkan biochemistry-nya, kemudian baca papernya, kemudian meskipun saya bergerak di dunia pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan seperti itu. Jadi saya sangat saran sekali bagi teman-teman yang mau di luar negeri, itu sangat well prepare banget. Mungkin kalau boleh dibilang saya well prepare banget, tapi kenyataannya ya jatuh bangun juga. Seperti itu. Jadi muncul kayak insecure. Kita lihat teman kita, mungkin baca paper 1 hari bisa selesai, kita butuh 3 hari. Saya tipe orangnya seperti itu. Nah, tapi saya punya tips dan trik untuk mengatasinya. Ini, kita kan biasanya harapannya tinggi ya. Seperti saya datang ke sini, wah, saya ingin publikasi nanti di Q1 loh, di Nutrien loh. Wow, ambisi sekali untuk bisa publikasi, untuk bisa mengerjakan, untuk bisa jadi outstanding student. Tapi ketika melihat teman-teman, ketika melihat profesornya seperti apa, terus materi-materi kuliah, course-nya, itu muncul insecurity. Makanya saya angkat di sini tentang insecurity. Saya punya cara ya. Nah, apa sih? Nah, ini saya urutkan dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya kan? Pertama, kita harus punya iman dan takwa. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Teman-teman yang, mohon maaf teman-teman, mungkin baik muslim ataupun yang beragama lain, yang mau keluar negeri, tetap harus punya iman dan takwa. Kenapa? Apalagi Taiwan adalah negara minoritas sekali untuk muslim. Tidak ada azan di sini. Tidak ada azan di sini itu tidak menutup kemungkinan kita untuk beribadah loh. Malah alhamdulillah keimanan saya akan bertambah lebih tinggi di sini. Kenapa? Karena malah kita yang cari-cari azan. Oh, mana kok Muslim Pro saya belum azan. Kemudian di sini ada sistem private. Oh, belum azan ya, kayak gitu. Jadi sholat tepat waktu, alhamdulillah. Kemudian banyak sekali sebenarnya keuntungannya bagi teman-teman yang bersempatan nanti belajar ke luar negeri di negara yang mayoritas bukan muslim. Kemudian bagaimana memilih makanan? Jelas, kita tidak boleh makan babi untuk yang muslim, kemudian tidak boleh makan ayam pun mungkin, loh, Asani nggak makan KFC ya di sini, nggak makan McD ya? Oh, tidak bisa. Kalau saya pribadi ya,
Saya pribadi saya tidak bisa makan itu. Karena apa? Karena tidak ada sertifikasi halal di sana. Jadi Taiwan itu ada sertifikasi halal semacam MUI, China Certified Halal. Jadi itu dikelola oleh masjidnya Taiwan. Jadi restoran yang berlabel halal itu jadi ada sertifikasinya. Jadi nanti saya tunjukkan makanan-makanan ketika saya lagi bad mood, ketika lagi stres gitu kan, yang sering saya kunjungi. Kemudian kalau misalkan kita sudah punya iman dan takwa, itu kayaknya insecure, kemudian cuek aja lah, biarin orang seminar lancar. Kita jadi seminar kedua saya itu pengujinya itu sangat killer sekali. Your paper is rubbish. Your paper is nothing. There is no linking, ya kan? Nggak ada kaitannya di depan halayak ramai, di depan international student. So what? Kita kan student di sini. Mungkin pertama-tama akan down, tapi kita ingat lagi. Itu tuh sebenarnya cara Allah untuk mengingatkan kita kali. Di atas langit itu pasti ada langit. Mungkin kamu berpikir kamu yang paling oke, ternyata tidak. Itu yang saya pelajari. Masih banyak loh orang-orang yang bisa, orang-orang yang mampu. Jadi itu membuat saya kayak, oke, wow, pelajaran berharga nih. Seperti itu. Kemudian kita fokus 1000%, kalau bukan 100%, 1000%, ya kan? Target ourselves. Wah, ketika saya, pengalaman lagi, ketika saya mendapatkan semacam seminar, misalkan nilai. Oke. Ketika saya mendapatkan nilai 85 di sini, kalau orang bilang kuliah di Taiwan nilainya tinggi-tinggi. Wow, bagi saya tidak semudah itu mendapatkan nilai tinggi di TMU untuk mata kuliah tertentu, apalagi di nutrition. Ketika orang bilang, "Oh, wah, saya lo dapat 90, oh saya dapat 85." It's okay. Itu target kita, bro. Itu target kita, sis. Nggak usah samakan diri kita dengan orang lain. Target dia, wow, 90. Tapi kita 85, udah begadang tiap malam mengerjakan paper, mengerjakan PPT, discussion. Hargai dong diri kita. 85 itu udah hal yang luar biasa. Udah A, udah 4 poinnya. Nggak usah lihat yang lain. Sama seperti misalkan teman-teman yang belajar di Indonesia. Alhamdulillah saya dari diploma tidak terlalu insecure kalau soal pendidikan. Saya soal nilai. Itu yang kita dapat, itu adalah target kita. Kita harus hargai dong, proud of your progress. Ketika kita hanya bisa progress satu paper dalam 1 minggu ataupun dalam 2 minggu, itu adalah target kita. Kita yang tahu target kita. Supaya kita apa? Supaya mental health kita nggak jatuh. Banyak sekali memang. Banyak sekali. Kenapa saya bisa sampaikan seperti itu? Karena saya melihat. Saya merasakan pada diri saya sendiri, saya melihat teman saya bagaimana jatuh bangun, dan saya pun juga jatuh bangun. Seperti itu. Kemudian istirahat, makan bergizi itu jelas. Itu harus. Alhamdulillah saya di Taiwan ini adalah masak ya. Mungkin awal-awal saya beli makanan vegetarian, tapi kalau sekarang saya masak. Karena yang pertama adalah, halal. Saya bisa memilih sayuran, bisa memilih Mas Andi bisa beli daging, bisa, tapi di masjid ada tempat potong yang benar-benar certified halal di Taiwan. Jadi saya belinya kadang setiap Jumat. Daging ayam, daging sapi, apapun itu. Nah, kemudian yang kedua adalah murah. Jadi kalau misalnya beli, itu mahal. Sekitar 100 NT kadang. Itu 50.000. Sekali makan ya. Itu. Jadi kalau misalnya kita masak, ya itu akan lebih murah lah. Jadi 12.000, alhamdulillah, cukup buat saya. Cukup buat saya. Tapi kalau untuk yang gaya hidupnya hedon tuh, itu kayak insya Allah nggak cukup. Tapi saya juga pengen loh belanja, jalan-jalan sama kayak yang lain. Ya, jelas. Kenapa saya taruh prioritasnya di 2 terakhir. Ya setelah semuanya selesai dong. Setelah semuanya selesai. Kayak kemarin saya baru jalan-jalan, baru beli sesuatu, beli baju karena baju musim panas. Ini kan karena musim panas ya, jadi
panas sekali, jadi kita harus pakai baju yang bisa nyerap keringat. Jadi saya beli itu pun belinya nggak jauh di sekitar di Decathlon di daerah Neu sekitar 1 jaman dari Taipei. Dan itu pun belinya juga yang produk-produk diskon. Jadi tergantung diri kita. Berapapun beasiswa yang teman-teman dapatkan nanti untuk sekolah ke luar negeri, kalau misalkan diri kita tidak bisa memaintainnya, itu sama aja. Bener. Itu tips saya. Jadi untuk menghindari insecure itu, saya punya formula seperti ini. Kita boleh kok jalan-jalan dan belanja, tapi setelah semua progres, semua yang kita kerjakan, target kita itu selesai. Seperti itu. Social life ini salah satu social life saya mungkin untuk mengatasi stres, mungkin stresnya di lab, kemudian stresnya di course. Saya ada English Club Taiwanese ini, kemudian ini teman-teman PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia TMU, ada sekitar ya 50-an lebih mungkin di sini, dari berbagai macam bidang. Kemudian ini pada saat saya merayakan ulang tahun profesor saya dengan labmate saya, ini profesor saya, beliau kebetulan adalah pemain tenis dan pemain biola. Jadi beliau sangat concern sekali dengan tenis dan biolanya. Jadi dia suka dengan musik. Jadi kalau misalkan setiap sore itu kadang saya mendengar alunan-alunan biola dari ruangannya. Karena desk lab saya itu sangat dekat sekali dengan ruangan profesor. Kemudian kalau misalkan saya stres, saya coba makanan-makanan yang mungkin bisa menghilangkan sedikit ya. Ini saya foto di depan patung Hippocrates, kebetulan di TMU ada ikonnya Hippocrates. Hippocrates adalah bapak kedokteran dunia. Hippocrates juga bilang ya, let food be tea medicine, and medicine be tea food. Ya kan? Nah, itu slogannya nutrition tuh pasti teman-teman gizi pada tahu. Ini salah satu makanan favorit saya, snack favorit saya di Taiwan. Ada roti Doraemon, saya sangat suka sekali ya. Harganya juga murah kok, harganya murah. Sekitar 15.000 mungkin. Saya sangat suka sekali. Kemudian ini boba yang terkenal di Taiwan. Mungkin di Indonesia ada ya boba. Boba itu dari Taiwan ya. Jadi teman-teman yang sekarang lagi in di Indonesia, boba itu dari Taiwan. Jadi ini adalah salah satu boba terkenalnya di Taiwan. Sing Futang, nah ini salah satu yang terkenal, ada brown sugarnya, enak sekali. Ini ada mie halal, ini harganya memang agak mahal. Jadi Mas Andi udah berapa kali makan mie halal? Baru 2 kali. Harganya hampir 100, hampir 190, sekitar 100 ribuan. Dan juga tempatnya di mall, jadi kayak ya sebagai anak kosan lah, baik lagi di Jogja yang makanannya angkringan, dan di sini juga harus mengedepankan makanan murah dan enak. Kalau makanan halal sekali aja. Kemudian ini salah satu, kalau di sini nyebut pansbok itu pientang. Jadi bahasa Mandarinnya itu pientang. Ini adalah makanan yang ada di kantin. Jadi ada kayak ikan, ini ada ikannya, ikan, ada sayur, tahu, wortel. Jadi ngomongin makanan ya. Kemudian ini salah satu makanan juga favorit saya, ada gurita, ada cumi, ada makanan-makanan jajanan street food lah, seperti itu. Dan saya memang menghindari makanan-makanan yang memang yang karena susah sekali memilih makanan di sini. Jadi sangat hati-hati sebenarnya. Seperti itu. Dan ini mungkin 3 slide terakhir saya punya sedikit motivasi buat teman-teman. Mungkin bisa diterapkan, atau mungkin bisa lebih tinggi dari ini motivasinya. Tanpa mimpi, orang itu seperti mati. Ya kan? Mimpi itu gratis loh. Ya, mimpi itu nggak perlu realistis. Mas Andi cuma di Taiwan aja. Ngapain? Itu mimpi saya. Emang nggak pengen ke Eropa? Ya pengen, tapi Allah kasihnya cuma baru di Taiwan, belum di Eropa. Mungkin pasti, amin. Itu mimpi saya, nggak perlu realistis kok. Kayak gitu. Kemudian, bukan sejauh mana bermimpi, tapi sejauh mana kita wujudkan. Dan alhamdulillah, saya bisa mewujudkannya berkat bantuan doa teman-teman, doa keluarga. Allah kasih rezeki saya. Jadi saya sangat tidak membatasi mimpi teman-teman. Bermimpilah setinggi mungkin. Grasi, saya pengen postdoc di Amerika, saya pengen kemana. It's okay. Itu mimpi saya kok. Seperti itu. Kemudian,
antara mimpi dan kenyataan ada yang namanya kerja keras. Jelas, kalau mimpi cuma tidur doang ya nggak usah bermimpi, ya kan? Itu ada kerja keras dong. Kerja kerasnya apa? Jatuh bangun, apa? Ikut les, sharing. Dan salah satu ikut sharing ini, alhamdulillah saya bisa berbagi, Allah kasih saya kesempatan untuk bisa berbagi. Teman-teman merupakan salah satu kerja kerasnya teman-teman lewat saya, lewat sharing saya, seperti itu. Terus apa sih mimpi kalian? Ya harus bermimpi intinya. Sekarang tentukan mimpi kalian. Saya mau kuliah ke luar negeri. Wow, itu mimpinya. Saya sudah dengar nih banyak mimpinya meskipun tidak disebutkan. Dalam relung hatinya, oh saya pengen ke luar negeri, saya pengen ke Jepang, saya pengen ke Eropa. Ini keluarga saya, jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada keluarga saya, terutama kepada ibu saya, kemudian kepada keluarga besar saya yang ada di Muara ini, di Pendopo, dan teman-teman yang ada di Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang juga sudah mensupport saya untuk bisa bersekolah, kemudian dari Kementerian Kesehatan juga mensupport saya, dan teman-teman yang memang teman-teman yang bukan mengikuti saya, kayak bahasa artis ya, kayak selebgram, bukan teman-teman yang tahu saya. Kadang saya sedikit sekali memberi informasi bahwa saya masih hidup. Makanya kadang saya di Facebook sedikit, oh saya masih hidup loh, saya masih bisa berkarya meskipun dengan jalur yang berbeda, dengan karya yang kecil. Menurut saya itu adalah suatu penghargaan bagi saya dan penghargaan bagi terutama bagi keluarga saya seperti itu. See you in Taiwan, Shesheni. Ini foto saya ketika Agustus 2019 dengan berat badan sekitar 94, ya kan? Kemudian di sebelah kanan yang to be continue di Juli 2020 baru kemarin, dan alhamdulillah pada saat itu saya selesai menyelesaikan proposal defense saya meskipun di babat habis, tapi alhamdulillah sudah melewati itu. Dan di tengah memang pada saat terbaru ini fotonya pada saat wisuda teman-teman saya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Gracianto lewat channel YouTube-nya dan teman-teman sekalian yang sudah, saya tidak tahu berapa jam saya berbicara, tapi insya Allah ini menjadi jadi motivasi buat teman-teman semua yang ingin belajar ke luar negeri. Ambil yang baik dari yang saya sampaikan. Mungkin ada kayak celoteh-celoteh yang kurang baik, silakan disingkirkan. Tapi alhamdulillah kalau yang baik silakan teman-teman ambil, terutama terkait dengan bagaimana kita memaintain mental health, kemudian bagaimana kita supaya tidak insecure, dan teman-teman supaya ada bayangan bahwa kuliah di luar negeri itu adalah butuh effort yang kuat dan butuh perjuangan. Mungkin itu dari saya.